Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Antania Putri Maharani, nomor absen 2 dari kelas 11 keperawatan. Jadi saya akan menjelaskan materi tentang passive voice dan kondisional tipe 1. Berikut videonya. Pembahasan yang pertama yaitu passive voice. Passive voice biasanya disebut passive sentence. Ada dua jenis, yaitu aktif, di mana subjek yang melakukan sesuatu terhadap objek. Yang kedua, pasif, di mana objek itu dikenai suatu pekerjaan. Active sentence atau active voice, jadi yang melakukan sesuatu terhadap objek. Passive sentence atau passive voice adalah objek yang menjadi fokusnya. Beberapa alasan kenapa kita menggunakan passive voice atau passive sentence. Yang pertama, we don't want to talk about who did the action. Jadi kita tidak fokus kepada seseorang yang melakukan sesuatu, tetapi kita fokus kepada apa yang terjadi pada suatu objek. Yang kedua, kita tidak tahu siapa yang melakukan action tersebut. We don't know who did the action. Yang ketiga, objeknya itu lebih penting untuk dibicarakan dibandingkan dengan subjeknya. Jadi dalam passive voice itu kita lebih membicarakan apa yang terjadi pada objeknya, bukan siapa yang melakukan, atau kita tidak begitu fokus kepada seseorang yang melakukan actionnya. Passive voice, present and past tense. Kita yang pertama akan membahas passive and active yang menggunakan past tense. Contoh yang pertama, kalimat aktif. We ate pizza. Kami akan memakan pizza. Kalau dalam kalimat pasif yang tadinya objek berubah menjadi subjek, jadi objek dari kalimat aktif tersebut adalah pizza. Maka pizza kita ditaruh di depan. Jadi kalimat pasifnya pizza was eaten. Pizza dimakan. Jadi kita tambahkan to be dan verb 3. To be-nya adalah was dan verb 3-nya adalah eaten. Eaten adalah verb 3 yang sebelumnya adalah eat. To be-nya kita sesuaikan. Kalimat aktif ini kan menggunakan past tense, maka to be yang digunakan adalah was atau were. Nah, pada kalimat pasif berikut ini, pizza adalah kata singular atau subjek yang cuman satu atau singular, maka kita menggunakannya was bukan were. Untuk contoh yang kedua, aktifnya adalah someone made some cookies. Jadi some cookies-nya dulu yang ditaruh di depan atau sebagai subjek pada kalimat pasif. Kalimat pasif, some cookies were made. Kenapa were made? Karena to be yang kita perlukan adalah were, sebab cookiesnya banyak. Untuk kalimat pasif di sini kita menggunakan were karena kalimat pasif menggunakan past tense. Kalau kalimat pasifnya present tense baru menggunakan are. Kemudian kalimat pasif ke aktif. Pasifnya some cookies were made. Some cookies were made by someone. Kalau dijadikan aktif, some cookies dijadikan objek dari kalimat aktifnya. Selanjutnya were made diubah menjadi made. Someone yang tadinya objek menjadi subjek. Kalimat aktifnya someone made some cookies. Contoh pertama past tense. Kalimat aktifnya we ate pizza. Untuk kalimat pasifnya pizza was eaten. Pizza yaitu objek, was itu to be, eaten itu verb 3. Pizza was eaten by us. By us ini adalah subjek.
Contoh kedua dari past tense. Untuk kalimat aktifnya, someone made some cookies. Untuk kalimat pasifnya, some cookies were made. Some cookies were made by someone. Kalimat pasif ke aktif. Untuk kalimat pasifnya, some cookies were made. Some cookies were made by someone. Untuk kalimat aktifnya yaitu someone made some cookies. Yang kedua yaitu aktif and passive yang menggunakan present tense. Sebelumnya kan kita menggunakan past tense. Jadi yang sekarang kita akan menggunakan present tense. Contoh yang pertama, kalimat aktifnya Mom eats pizza. Kenapa eats-nya ditambah s? Karena dalam present tense untuk subjek si, he, it, verbnya ditambah s atau es. Untuk kalimat pasifnya, pizza is eaten by mom. Pada kalimat pasif, pizza dikedepankan. To be-nya kita lihat dulu sentence-nya. Karena sentence-nya menggunakan simple present tense, maka to be yang digunakan adalah is atau are. Intinya adalah passive sentence itu harus memperhatikan to be dan verb 3. Ini adalah kunci dari passive sentence. To be plus verb 3 yang artinya adalah disampingkan, dimakan, dibuat, ditonton. Contoh yang kedua, kalimat aktif. Emery rides a bike. Emery mengendarai sepeda. Kalimat pasifnya, a bike is ridden by Emery. Sepeda dikendarai oleh Emery. Objek dari kalimat ini adalah a bike. Dipindahkan ke depan lalu kita membutuhkan to be yang mana ini adalah singular. Bike yang cuman satu jadi memakai is. Rides itu mengendarai verb 3. Dari rides adalah ridden. Kemudian di belakang ditambah by Emery atau oleh Emery. Contoh yang ketiga, kalimat aktif. Freya makes some cookies. Freya membuat beberapa cookies. Freya itu subjek, makes itu verb, some cookies itu objek. Pasifnya, some cookies are made by Freya. Cookiesnya banyak, makanya di sini dalam kalimat pasifnya to be menggunakan are bukan is, karena di plural lebih dari satu. Made itu verb 3 dari makes. Contoh yang keempat, kalimat aktifnya adalah Miss Mela write some articles. Pasifnya, some articles are written by Miss Mela. Are ini kita dapatkan dari mana? Karena some articles ini banyak, lebih dari satu, makanya menggunakan are. Kenapa tidak were? Karena kalimat aktifnya adalah kalimat present tense. Kalau semisal tidak ditambah by Miss Mela juga tidak apa-apa. Kalau simple past tense kalimat aktifnya, maka to be yang digunakan pada kalimat pasif itu adalah is atau are. Tips menulis passive sentence dan active sentence. Yang pertama, identity dulu subjek, verb, dan objek suatu kalimat tersebut. 2. Ambil objek dari kalimat aktif tersebut dan pindahkan menjadi subjek baru untuk kalimat pasif yang akan dibuat. Jadi dari objek kalimat aktif kita jadikan subjek pada kalimat pasif. Yang ketiga,
cari tahu dulu tense apa yang digunakan itu tense apakah simple present tense apa past tense. Kalau misalnya menggunakan simple present tense, to be yang digunakan is atau are. Sedangkan kalimat aktifnya adalah past tense, maka to be yang digunakan adalah was dan were. 4. Tambahkan verb bentuk ketiga. 5. Siapa yang akan melakukan action tersebut. Rumus kalimat aktif. Subjek plus verb 1, 2, atau 3 plus objek. Rumus kalimat pasif yaitu subjek plus to be plus verb 3 plus objek. Contoh yang pertama, present tense. Kalimat aktif, Mom eats pizza. Untuk kalimat pasifnya, pizza is eaten by Mom. Contoh kedua, present tense. Untuk kalimat aktifnya, Emery rides a bike. Untuk kalimat pasifnya, a bike is ridden by Emery. Contoh yang ketiga, present tense. Untuk kalimat aktifnya, Freya makes some cookies. Freya itu subjek, makes itu verb, some cookies itu objek. Untuk kalimat pasifnya, some cookies are made by Freya. Contoh yang keempat, present tense. Untuk kalimat aktifnya, Miss Mela read some articles. Untuk kalimat pasifnya, some articles are written by Miss Mela. Dan ini untuk tips menulis passive voice atau passive sentence. Berikut adalah tips menulisnya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu conditional sentence tipe 1. Conditional sentence itu sebenarnya ada 3 tipe. Conditional sentence merupakan kalimat penggadaian. Jadi kayak contohnya, jika saya makan, maka saya akan kenyang. Jadi kuncinya kita pakai kata if. Di sini ada 3 tipe. Yang pertama, jika kalian ketemu dengan simple future, maka pasangannya adalah simple present. Jadi ingat, kata if ini selalu melekat dengan kalimat yang bertensekan simple present. Jadi if simple present itu adalah if clause. Jadi kalimat yang selalu diikuti kata if. Dan rumus dari simple future ada subject plus will, simple present plus verb 1. Jadi rumusnya, jika ketemu dengan kalimat bersetenskan simple future, kemudian ada kata if di tengahnya, kemudian kalian harus mengikutinya atau mengikutikannya dengan kalimat yang bersetenskan simple present. Selanjutnya, tipe kedua, jika ada kata simple past future itu diikuti oleh if clause yang bersetenskan simple past, di mana rumus dari simple past future yaitu subject plus word atau cloud atau might plus verb 1, sedangkan rumus simple plus yaitu subject plus verb 2. Selanjutnya, tipe ketiga itu adalah past future perfect, kemudian if clause-nya past perfect, di mana past future perfect rumusnya adalah subject plus word atau could atau might plus have plus verb 3, sedangkan past perfect subject plus had plus verb 3. Nah, ini yang harus diperhatikan baik-baik. Ingat, kata yang diikuti if, tensesnya tidak pernah berubah. Jadi kalian tidak bisa meletakkan if di depan kalimat bersetenskan simple future. Begitu pula yang lain.
Ingat, kata if ini selalu melekat pada kalimat if clause, jadi hanya bisa mengikuti tenses simple present, simple past atau past perfect. Simpelnya begini, ingat kata if ini selalu mengikuti kalimat yang tensesnya tidak ada futurnya. Kalimat yang tidak diikuti if di depannya selalu ada futurnya. Jika if clause-nya diletakkan di depan if simple present, simple future, pasti dia tetap diikuti oleh simple future. Jadi walaupun simple present ini ke depan if clause-nya itu, kata if-nya ini selalu ikut ke depan. Ingat, kata if ini hanya mengikuti kalimat bersentenskan yang tidak ada futurnya. Contohnya begini, I will get a bad score if I don't study. Kata if ada di tengah, berarti kata if ke belakang adalah if clause. Kalimat yang diikuti if itu tenses yang tidak ada future-futurnya. Karena ini tipe 1, jadi rumusnya subject plus will plus verb 1, if clause-nya adalah simple present, subject plus verb 1. Contoh selanjutnya, if I don't eat breakfast, I will get hungry during the class. If clause, if selalu mengikuti yang tidak ada tenses futurnya. Jadi if simple Rumus present, conditional diikuti oleh sentence simple future. tipe 1. Sekian Simple materi future. pembahasan dari saya. Subject plus will. Assalamualaikum Simple warahmatullahi present, wabarakatuh. subject plus verb 1. Tipe 2. Simple past future. Subject plus will, called atau might plus verb 1. Simple past, subject plus verb 2. Tipe 3. Past future perfect, subject plus will, called atau might plus have plus verb 3. Past perfect, subject plus had plus verb 3. Contoh 1 kondisional tipe 1. I will get a bad score if I don't study. Contoh yang kedua, if I don't eat breakfast, I will get hungry during the class.